قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Kita akan masuk sekarang istri Nabi SAW yang keempat, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Daud menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menceraikannya lalu merujuknya kembali. Hafsah adalah salah satu istri Nabi yang janda, pernah menikah sebelumnya, kemudian cerai dengan suaminya. Pada saat cerai, Umar bin Khattab pun merasa gelisah dan ingin sekali mencarikan pasangan hidup anaknya. Dan ini peran orang tua harusnya seperti ini, proaktif. Tidak boleh tenang kalau anaknya belum menikah, baik mereka masih gadis ataupun perjaka atau sudah janda dan duda. Tidak boleh dibiarkan dalam kondisi tidak menikah, karena memang dalam Islam tidak ada celah untuk tidak menikah. Kalau ada seseorang mengatakan saya belum punya pendapatan, itu hanya alasan duniawi. Kita tetap tidak menghalangi. Ibadah tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia sama sekali. Kalau setiap orang harus sarjana baru menikah, maka kesian orang yang tidak ada sekolahnya. Tapi buktinya banyak tukang batu, banyak tukang sampah yang menikah, banyak orang yang dorong-dorong gerobak menikah, karena mereka tidak hubungkan dengan prestasi dunianya. Lalu solusinya menikah dengan akfa. Sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa minkum, menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Nikah dengan orang yang bisa menerima keadaan kita. Belum tahu di mana dapatnya, berdoa kepada pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar dikirimkan kepada kita jodoh. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, 3 orang yang pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang pertama mukatib, budak yang ingin membebaskan diri, lalu dia berkata kepada tuannya, saya mau bebas diri saya dari keterbudakan, bagaimana caranya? Kata tuannya, kau bayar 1 juta. Baik, 1 juta itu kata budaknya negosiasi, bisa nggak saya bayar 100.000 per bulan? Kata tuannya boleh, misal. Karena ada, kalau dalam Islam kalau seorang budak sudah minta bebas, kita harus bebaskan dan kita harus terima mukatabahnya. Ya. Maka kalau seandainya dia mengatakan saya akan bayar 100.000 per bulan, maka kita harus terima. Dia akan bebas. Nah, orang ini, mukatib ini dijanji akan diberikan rezeki. Yang kedua mujahid. Walaupun berangkat dengan baju di badan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rezekinya. Dan yang ketiga, orang yang menikah karena khawatir terjerumus pada yang haram atau karena ingin menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, rezeki akan terbuka justru setelah menikah. Bukan justru rezeki dicari dulu baru kemudian menikah. Ini terbalik konsepnya. Makanya dalam Islam sangat ditekankan. Imam Ahmad rahimahullah meninggal istrinya pagi, malam hari dia menikah. Lalu orang-orang pada bertanya, wahai imam, kenapa anda seperti ini? Bukankah nanti jadi tidak baik namanya? Kok masa hari malam takziah meninggal istri sudah menikah gitu? Maka jawabannya beliau sangat ilmiah dan sangat imaniah. Beliau mengatakan, saya juga khawatir pada saat saya meninggal malam ini dan saya bertemu dengan Allah sebagaimana istri saya bertemu sementara saya dalam keadaan bujangan, maksudnya tidak menikah. Karena beliau memandang menikah adalah perbuatan ibadah. Kenapa saya tidak menikah? Tidak ada halangan. Jadi kan tidak ada syarat dalam Islam harus selesai takziah baru menikah. Beda perempuan punya masa iddah. Tapi bukan masalah cukup perilaku itu saja. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah memahami tentang metode atau harusnya menikah seseorang muslim dan tidak menunda, karena itu adalah perintah agama. Hafsah pernah menikah radhiyallahu anha dan bercerai. Maka Umar bin Khattab mencari calon suami. Yang paling pertama didatangi oleh Hafsah. Ini teman-teman yang sudah jadi ayah atau dia mewalihkan ya adiknya perempuan, kakaknya perempuan yang memang perlu menikah, gitu kan? Masih dalam kondisi fisik sehat dan segalanya. Dia harus memikirkan bagaimana mencari calon suami yang tepat buat anaknya, buat adiknya atau buat kakaknya ini. Yang di skala prioritaskan dan ditekankan adalah agamanya, tidak lebih daripada itu. Agama nomor 1 harusnya, gitu ya. Dan ini harus difahami baik-baik, gitu. Makanya Umar bin Khattab tidak mendatangi orang-orang yang sebaya dengan Hafsah. Masih banyak sahabat-sahabat yang bujang pada saat itu atau yang mungkin yang sebaya umurnya, tapi tidak. Beliau mendatangi Abu Bakar, mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu itu sudah punya anak, anaknya juga sudah dewasa. Nah,
Maka didatangi Utsman lalu berkata, wahai Utsman, Hafsah layak jadi istri, nikahi dia. Nikahi dia. Jadi, padahal pada saat itu kasusnya poligami. Nikahi dia. Maka Utsman bin Affan terdiam sejenak lalu berkata, wahai Umar, saya saat ini tidak ada hajat untuk menikah. Saat ini belum ada hajat. Maka Umar keluar dari rumah Utsman bin Affan, lalu kemudian beliau keliling cari siapa lagi nih kira-kira. Terlihat di benaknya Abu Bakar. Abu Bakar juga sudah menikah. Ini poligami, didatangi. Wahai Abu Bakar, Hafsah layak jadi istri, nikahi dia. Ya. Maka Abu Bakar terdiam mengatakan, saya berpikir hai Umar. Didiamkanlah kasus tersebut selama 3 hari oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab lula lalang berpikir, ini gimana nih, siapa yang terbaik? Lalu sholat malam dia berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jodoh terbaik buat anaknya. 3 hari kemudian datang lamaran Nabi Muhammad SAW kepada Hafsah radhiyallahu anha. Maka Umar bin Khattab pun menikahkan segera. Tentu saja tidak ada yang mengalahkan Nabi SAW dari sisi agama dan akhlaknya. Waktu sementara proses walimah pernikahan Nabi SAW dan lagi makan, Abu Bakar mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma lalu berkata kepadanya, wahai radhiyallahu anjmain, wahai Umar, apa kau tahu kenapa saya 3 hari enggak memberikan jawaban tentang Hafsah? Saya sebenarnya mau menikahinya. Saya ada hajat menikah. Saya mau menikahinya. Tapi saya mendengar Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut nama Hafsah, maka saya sadar kalau Nabi menginginkannya. Saya pun tidak berani melamar sebelum Nabi SAW memutuskan melamar atau tidak. Maka menikahlah Nabi SAW dengan Hafsah. Ini juga pelajaran lain teman-teman sekalian. Ya, pelajaran lain. Dahulukan calon suami yang beriman. Yang beriman. Iman yang paling pertama. Cuma itu kata kuncinya. Beriman kepada Allah. Banyak sekali akhwat kita, ibu-ibu, ya, muslimah, anak-anak, perempuan yang masih muda, mengeluh. Yang masuk ke saya di WhatsApp, di SMS itu tidak sedikit ratusan, bahkan ribuan yang masuk. Hampir semua keluhan tentang masalah rumah tangga yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapannya apa, Bu? Harapannya apa, wahai muslimah? Harapan saya, suami saya bisa jadi imam, bisa bimbing saya sholat malam, bisa menaungi saya, ngingatin kalau saya salah. Loh, suaminya memang kenapa? Ada kekurangan dari sisi finansial? Sama sekali enggak. Mobilnya Mercy, mobil saya dikasih Mercy. Rumah mewah, daerah Menteng, daerah mana, rumah mewah semuanya. Tapi mabuk tiap malam, main perempuan, selingkuh sana sini. Karena tidak didahulukan masalah agamanya. Kalau bertemu alhamdulillah kelebihan finansial dengan iman, bagus. Tapi kalau enggak, mau diapain tuh kegantengan dan kecantikan? Mau dimakan? Kan tidak. Tapi keimanan akan memudahkan seseorang. Ini yang diambil pelajaran bagaimana pria Umar bin Khattab mencari suami buat Hafsah, ya, dengan mendahulukan keimanan. Padahal yang didatangi orang-orang yang sudah berumur. Tapi masalahnya Utsman sama Abu Bakar ini siapa yang dapat jaminan surga? Bahkan Utsman bin Affan, kenapa Umar bin Khattab menawarkan pertama kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Karena memang Nabi SAW mengatakan, nikahkan anak kalian dengan Utsman bin Affan. Satu-satunya umat Islam yang turun wahyu begitu, ya. Nikahkan anak kalian dengan Utsman bin Affan karena saya menikahkan kedua anak perempuan saya dengan Utsman. Ruqayyah dan Ummu Kalthum setelah meninggal baru kemudian dinikahkan dengan adiknya, ya. Itu sesuai dengan wahyu dari langit. Maka Umar bin Khattab mendahulukan Utsman lalu kemudian menawarkan ke Abu Bakar. Ini poin. Poin yang lain pelajaran dari pernikahan Hafsah dengan Nabi SAW adalah bagaimana bukan aib. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu ini, bukan aib. Seseorang menawarkan diri kepada orang yang saleh dan salihah, bukan aib. Bukan aib pada saat walinya, ayahnya misalnya melihat ada orang saleh di masjid lalu dia mengatakan, apa kau mau nikah sama anak saya? Bukan aib. Yang aib teman-teman, nawarkan anak pacaran, itu aib. Kita enggak apa-apa tetangganya lihat anaknya gonta-ganti pacar. Bahkan kalau putus ibunya bilang, ayahnya bilang, cari lagi nak. Nggak apa-apa, berzina itu nggak masalah bagi mereka. Tapi aib kalau menikah. Subhanallah, kau belum sarjana, bagaimana mau menikah? Belum ada kerja, kamu masih umur 17, kamu masih begini, kamu baru balik, kamu macam-macam. Ini alasan semua tidak diterima secara syar'i, nggak ada alasannya. Jadi bukan aib. Makanya pernah ada wanita menghibahkan dirinya pada Nabi SAW. Mengatakannya, Rasulullah, saya hibahkan diri saya kalau anda mau nikahi saya. Tapi waktu itu Nabi SAW melihat tidak ada hajat, lalu Nabi SAW alihkan ke sahabat yang lain, akhirnya menikahi dia. Tapi di sini bukan aib teman-teman sekalian. Bukan aib seseorang menawarkan kepada orang lain. Makanya pernah juga datang kepada
Kalau saya tidak salah Sa'id ibn Musayyab ya, seorang ulama tabi'in, datang kepadanya seseorang yang mengatakan, wahai imam, carikan jodoh buat anak perempuan saya. Memang orang saleh. Jadi dari awal ibu-ibu kalau mau dibimbing, mau nanti jadi pelindung, orangnya baik dan lembut, itu yang di saf pertama kalau azan di masjid tuh. Bukan yang di saf pertama di mall, ya, di diskotik, ya, yang selalu begitu buka diskotik paling pertama parkir mobilnya, bukan itu. Tapi azan di masjid saf pertama tuh tinggal pilih tuh orang-orang saleh. Anda laki-laki cari wanita muslimah, pengajian di mana dia hadir, pakaiannya rapi, itu semua insya Allah dengan keimanan, maka mereka akan bisa menjalankan rumah tangga yang benar. Gitu. Ini pelajaran yang lain, bukan aib untuk itu, ya, bukan aib untuk, tapi kita punya batas-batas syar'i tentunya. Tidak boleh berduaan, tidak boleh sekedar mengatakan saya mau menikah. Seperti dulu di zaman sahabat kalau ada wanita muslimah yang memang dianggap solehah atau misalnya baru meninggal suaminya di jihad, maka mereka para sahabat lewat depan rumahnya sambil mengatakan, wahai ummu fulan, ya, wahai ibu fulan, karena punya anak misalnya kalau janda, ya, kalau selesai masa iddahmu sampaikan kepada kami. Maksudnya saya akan menikahi kamu, tapi bahasa santunnya. Kalau selesai masa iddah si wanita tersebut, sahabiat nih, mengirim informasi melalui tetangganya atau orang yang dia bisa kirim ke sana, mengatakan wahai ayahnya fulan, iddah kami sudah selesai. Gitu. Maka ini bukan aib, berarti ada proses menawarkan diri pada orang-orang yang baik. Memang sudah begitu. Seperti itu yang dimaksudkan. Ini pernikahan atau pelajaran diambil dari pernikahan Hafsah dengan Nabi SAW. Dan akhirnya Umar bin Khattab karena merasa mentok Uthman dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjema'in menolak, beliau akhirnya berdoa kepada Allah sampai datang lamaran Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan riwayat Abu Daud, Nabi SAW pernah menceraikannya lalu rujuk kepadanya. Apa ceritanya? Ceritanya adalah Hafsah ini pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain, madu-madunya diajak untuk meminta dinaikkan nafkah. Minta dinaikkan nafkah, gitu kan. Nabi SAW, ya tidak juga demo, kalau demo terlalu besar. Gitu. Artinya di dalam rumah, internal, istri-istri ini diajak. Lalu Hafsah berhasil dengan retorikanya, radhiyallahu anha, membuat istri yang lain terpengaruh. Ayo deh, kita minta naik nafkah. Nabi SAW lagi duduk, kemudian istrinya pada kumpul semua, lalu mereka menyampaikan hajatnya. Hafsah lalu menyampaikan, ya Rasulullah, kami sepakat untuk dinaikkan nafkah. Kayaknya kurang nih, gitu. Padahal sebenarnya nafkah itu sudah cukup, gitu kan. Nabi SAW memiliki kekayaan, tapi beliau mengajak istrinya untuk hidup sederhana. Gitu. Maka yang lainnya pun mengatakan begitu. Nabi SAW dapat berita dari wahyu, kalau ini motornya ini Hafsah, gitu kan. Maka beliau pada saat itu mengingatkan, bertakwalah kepada Allah. Nafkah ini hitungannya begini sudah cukup. Apa yang jadi masalah? Dan ini yang menyuruh saya menetapkan begini Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, syaitan masuk menggoda, akhirnya Hafsah ini mengatakan kurang, dan semua istri lain juga mengatakan begitu. Apa yang terjadi? Nabi SAW untuk nasihatnya mereka tidak mau, Nabi SAW menghajar mereka sebulan. Hajar ini maksudnya tidak ajak ngomong, tidak datang ke rumahnya. Sebulan Nabi SAW menghajar mereka, gitu kan? Dan ini juga riwayat seperti ini perlu diimbangin teman-teman sekalian, karena saya lihat banyak ustadz-ustadz kita pada saat menyampaikan masalah rumah tangga, kesannya perempuan itu tidak boleh ada disalahin. Loh, nggak bisa ini. Ada kasus perempuan salah, laki-laki salah. Dan dari kesalahan itu kita ambil pelajaran, kan begitu. Selalu yang diangkat Nabi SAW itu lemah lembut dengan istrinya. Benar, pada saat istrinya juga santun, kan gitu. Tapi kalau istri kurang ajar terus disuruh suaminya lembut, nggak bakal bisa baik nih, ya nggak? Sekarang bagaimana kalau istrinya kurang ajar terus kemudian suaminya diam, lembut aja nggak apa-apa, gini, nggak bakalan, pasti makin kurang ajar. Makanya kan ada proses, ingatkan, kalau tidak bisa hajar, kalau nggak bisa dipukul tapi nggak boleh melukai, kan begitu. Tetap membangkang nusyud bisa diceraikan. Jadi kita harus imbangin riwayat-riwayat. Nabi SAW sangat lembut, sangat baik. Pada kondisi istri-istrinya juga dalam kondisi baik, santun. Tapi kalau mereka kurang ajar, Nabi SAW memboikot. Ini dihajar sebulan loh ya. Ini bukan waktu yang sedikit. Sebulan Nabi SAW tidak berbicara. Tetap diberikan kebutuhan nafkahnya, tapi tidak berbicara, tidak menggauli mereka, tidak mendatangi mereka. Sebulan. Waktu didengar oleh
Sahabat-sahabat itu kebetulan Madinah, pas kasus ini subhanallah, bertepatan Madinah lagi mau diserang oleh satu suku Arab. Ini kalau tidak salah suku Gatafan. Gatafan ini suku yang besar sekali. Artinya dia punya personel perang, penunggang kuda saja 10.000 orang. Satu suku, besar sekali itu. Ya. Seperti sekarang bisa punya 10.000 tank gitu. Maka muslimin lagi bersiap-siap untuk mempersiapkan menghadapi musuh nih. Tiba-tiba terdengar Nabi SAW menceraikan semua istrinya. Lalu Umar mendengar. Umar lalu mengatakan, ya, celakalah kau hai Hafsah. Dia belum tahu kalau anaknya yang jadi penyebab nih. Tapi dia mengatakan celakalah kalau Rasulullah SAW menceraikanmu, kau akan rugi dunia dan rugi akhirat. Ini manusia terbaik, siapa lagi yang mau jadi suami gitu. Maka Umar bin Khattab pun menuju ke rumah Nabi SAW. Mendatangi tempat Nabi SAW, memang beliau lagi sendirian, beliau lagi baring, kemudian sisi kanannya sempat kena tanah karena tikar yang dipakai oleh Nabi SAW itu dari pelapa kurma. Gitu. Makanya Umar bin Khattab waktu masuk, tiba-tiba nangis lihat keadaan Nabi SAW. Mertuanya Nabi nangis. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, Kaisar rajanya Romawi, tidur di atas dipan-dipan yang empuk, dikipas oleh dayang-dayang, segala macam makanan dan buah-buahan dihidangkan di depan mereka. Sementara anda seperti ini, artinya istrinya buat masalah sampai Nabi SAW sedih. Sekarang juga sendirian di rumah, di atas pelapa kurma. Artinya sedih sekali, anda raja dan Nabi kami. Nabi SAW lagi baring, waktu Umar bilang begitu langsung duduk. Lalu berkata, wahai Umar, apa kau masih ragu? Apa kau masih ragu Tuhan kita Allah ada dan Allah menjanjikan dunia buat mereka dan akhirat buat kita? Maka Umar pun terdiam. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, saya ingin tahu, apakah anda menceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak. Tidak. Ini proses boikot, proses hajar, pendidikan. Mereka nggak boleh seperti ini pada suami, gitu kan? Ini proses pendidikan. Tetapi khusus Hafsah karena dia jadi motornya diceraikan oleh Nabi SAW. Dan diceraikan ini dirujuk lagi di masa iddah. Dirujuk lagi di masa iddah agar betul-betul menjadi pelajaran yang besar, gitu kan? Ini nggak boleh main-main soal ini karena ini soal masalah besar. Dia menggerakkan rumah tangga Nabi semua dan ini kesannya kalau nggak dinaikin ya sudah nafkahnya kayak kesannya tidak mau memboikot Nabi lah, kesannya begitu. Padahal sebenarnya tidak, ya. Akhirnya teman-teman sekalian, Hafsah diceraikan dan dirujuk oleh Nabi SAW. Dan juga ini pelajaran dari kejadian Hafsah ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, istri yang paling pertama didatangi oleh Nabi SAW setelah sebulan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Didatangi oleh Nabi SAW, lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah anda bersumpah atas nama Allah tidak akan mendatangi kami kecuali sebulan, sementara sekarang baru 29 hari. Jadi rupanya istri Nabi ini menyesal dan mereka menghitung hari dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini yang mengatakan, wahai istri-istri Nabi, Allah mampu mengganti kalian semua dengan semuanya perawan, semuanya mukminah, semuanya sempurna secara fisik untuk nabinya. Allah mampu, ayat Al-Qur'an gitu kan. Allah mampu menggantinya. Kalau kalian tidak mau bertaubat maka Allah akan gantikan. Tapi kalau kalian mau menjadi istri Nabi baik, ya, mau patuh, mau mengejar apa yang Nabi diberikan oleh Allah, maka kalian akan mendapatkan dunia dan kalian akan mendapatkan yang terbaik akhirat. Kalian bukanlah seperti wanita umumnya, kalian adalah ummahatil mu'minin, pimpinan wanita-wanita. Maka Nabi SAW disuruh pilihkan di situ, sampaikan kepada para istrinya, siapa yang mau cerai silahkan cerai. Nafkah begini jumlahnya, tidak bisa cerai silahkan. Dan akan dikasih kekayaan oleh Nabi SAW. Apapun, harta Nabi SAW dari harta ganima, peternakan, ada kebun-kebun itu dikasih. Silakan, dikasih. Yang mau ikut sama Nabi akhirat. Dunia akan terpenuhi semua, makan, minum, tidur ada. Tetapi targetnya akhirat. Mati, tinggal tunggu mati masuk surga. Maka yang Nabi SAW menanyakan satu persatu dan semuanya menyesal dan semuanya mau kembali dengan Nabi SAW. Dimulai dengan Aisyah. Riwayat pertama yang kita ambil pelajaran di sini adalah perkataan Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anda atas nama Allah akan menghajar kami selama sebulan dan hari ini baru 29 hari. Kata Nabi SAW, bukankah sebulan itu 29 hari? Artinya memang pertanggalan Islam Hijriyah itu mayoritasnya 29 hari. Kalau tertutup bulan baru 30 hari.
Makanya 31 hari itu hanya tanggal Masehi, Hijriah nggak ada. Makanya seperti puasa misalnya Ramadan, apa kata Nabi SAW? Ya, berpuasalah dengan melihat bulan dan buka puasalah juga dengan melihat bulan. Kalau tertutup buat kalian, kalian tidak bisa lihat di malam di 29, sempurnakan puasa kalian 30 maksimal. 30. Tidak ada puasa 31 hari. 30 hari ya, berarti sudah lengkap 1 bulan. Jadi manusia 29 hari. Di sini pelajaran kita ambil dari hadis Bukhari, kalau bulan ternyata 29 hari. Kalaupun bertambah itu bukan mayoritasnya tapi hanya ya sedikit saja. Sayangnya kita menggunakan perputaran atau perhitungan tanggal Masehi. Mestinya kita menggunakan tanggal Hijriah. Pelajaran yang kedua adalah kalau seseorang laki-laki menceraikan istrinya dan cerai ini sudah terjadi, sudah diucapin, maka ada namanya masa iddah. Masa iddah ini masa menunggu dan memperbaiki diri selama 3 kali masa haid. 3 bulan. Di masa iddah ini, kalau mereka mau rujuk, mau kembali, maka cukup saja mereka berbaikan, tidak ada akad nikah. Selama masa iddah. Kalau lewat masa iddah, lewat 3 kali masa haid, berarti harus diulangi pernikahan dari awal. Akad nikah baru, walinya si perempuan, mahar, 2 saksi, seperti orang baru nikah. Kalau sudah lewat masa iddah 3 bulan. Makanya masa iddah itu masa menunggu. Masa menunggu. Dan pada masa menunggu itu tidak boleh si perempuan menikah dengan laki-laki lain. Sama suaminya boleh rujuk. Kalau sudah lewat masa iddah 3 bulan, barulah dia boleh memilih kembali kepada mantan suaminya atau laki-laki lain. Seperti itulah. Nah ini hukum. Nabi SAW merujuki Hafsah itu di masa iddahnya dan tidak melalui akad nikah lagi. Nah, ini pelajaran yang lain. Ini istri Nabi SAW Hafsah. Tentu kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, jangan Anda menangkap apa yang saya ceritakan berarti Hafsah ini punya keburukan ya. Bukan. Hafsah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang mulia. Cuman memang pernah terjadi kesalahan dan perlu kita ketahui kesalahan-kesalahan terjadi di kalangan sahabat, mereka manusia biasa seperti kita. Dan kata ulama, kita melihat dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian itu terjadi pada istri Nabi untuk menjadi sebuah hukum. Karena terbukti ada riwayat Bukhari Muslim yang lain, Aisyah berkata, Aisyah termasuk istri Nabi yang paling dicintai. Sebagaimana saya jelaskan yang lalu, waktu ditanya ya Rasulullah siapa orang yang paling anda cintai, kata Nabi SAW Abu Bakar. Ya. Pertama Aisyah, lalu kata sahabat tersebut dari laki-laki, kata Amr bin As, kata Nabi SAW ayahnya Abu Bakar. Jadi yang paling dicintai. Maka Nabi SAW ya, pada saat terjadi kasus dengan Aisyah misalnya cemburuannya, maka bukan Aisyahnya sedang kita sorotin, tapi terjadi sehingga terjadi keluar hukum. Gitu kan? Teguran Nabi SAW terhadap istrinya menjadi sebuah hukum. Sama kasus Hafsah ini. Gitu kan? Ada riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Aisyah berkata, istri yang paling dicintai Nabi SAW, dia bilang, saya pernah safar dibawa oleh Nabi SAW berdua dengan Hafsah. Dua-dua istri Nabi dibawa safar dan dua-duanya digilir oleh Nabi SAW di situ, di kemah, dikasih kemah masing-masing. Kata Aisyah, saya baru tahu kalau saya secara khidmah melayani Nabi SAW tidak ada apa-apanya setelah saya safar dengan Hafsah. Luar biasa Hafsah, mencuci kaki Nabi SAW, mencuci bajunya, menyiapkan semua tempat kemahnya dibersihkan, makanannya semua harus didahulukan Nabi SAW. Yang Aisyah merasa dia tidak lakukan itu. Maka dia mengatakan, saya justru belajar bagaimana khidmah dari Hafsah setelah saya safar dengan dia. Jadi Hafsah ini punya kelebihan, gitu kan? Cuma kasuistik tadi, riwayat Abu Daud, Nabi pernah menceraikan, kemudian merujuknya kembali. Saya menceritakan bagaimana proses, apa penyebabnya dan bagaimana Nabi rujuk dengan dia, gitu kan? Supaya jelas buat kita. Tapi ini bukan berarti kita sorotin Ummul Mukminin Hafsah, kita katakan dia buruk misalnya, tidak. Sama yang saya jelaskan pertemuan yang lalu, ada lebih dari 5 buah hadis menjelaskan tentang cemburunya Aisyah. Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah, pernah cemburu dengan Sofia, pernah cemburu di malam nisfu Sya'ban ya Nabi SAW, pernah cemburu dengan Maria, ya, pernah cemburu dengan istri-istri Nabi. Tapi bukan cemburunya Aisyah yang kita sorotin. Karena ini kasus penyebab terjadi, akhirnya keluar teguran Nabi SAW. Nah, hukum syariat adalah teguran Nabi SAW. Karena Hafsah, Aisyah dan istri Nabi yang lain kalau ada buat salah, mereka menerima hukum dari Nabi SAW. Mereka menerima sebagai hukum dan mereka minta maaf.
Jadi keliru. Seperti mana saya katakan pertemuan yang lalu, banyak ustadz-ustadz kita, oh Aisyah aja cemburu, ibu-ibu disuruh cemburu semua. Gitu kan. Ini gimana? Salah faham nih. Cemburu itu hanya boleh kalau ibu dan bapak mau rumah tangganya nikmat, ikuti saran saya. Cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Nggak boleh cemburu sembarangan nih. Ada orang cemburu sama anaknya, cemburu sama mertuanya, cemburu sama iparnya. Ini bukan tempatnya. Cemburu dengan madunya kalau dia poligami. Apa yang mau dicemburuin nih? Cemburu itu sesuatu yang menganggap haknya dia kurang. Muncul kecemburuan. Itu hanya boleh pada pelanggaran agama saja. Makanya semua hadis berhubungan dengan cemburunya Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan ya. Kemudian yang dijadikan hukum teguran Nabi SAW. Saya reviewkan cepat. Seperti misalnya waktu Aisyah mengatakan waktu Nabi SAW menjamu adiknya Khadijah dan temannya datang ke Madinah. Lalu waktu pulang kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa orang ini? Kok begitu anda hormatin? Kata Nabi SAW, ini adiknya Khadijah yang dekat-dekat sini. Merapat dia. Kata Aisyah, Khadijah, waktu datang adiknya Khadijah. Setelah pulang adiknya Khadijah dan teman dekatnya Khadijah, kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa nih? Dua orang perempuan, kok anda begitu hormatin gitu? Waktu tadinya Aisyah tidak tanya. Langsung aja hidangin makanan segala, karena adabnya kita dalam Islam. Orang kalau datang, apa yang dia sampaikan kita terima. Jangan kita tanya, kenapa kamu datang? Kamu dari mana? Nggak ada adab dalam Islam. Dia nggak ceritanya, sudah berarti dia minta makan saja, kasih makan, udah selesai. Begitu adabnya. Aisyah nggak tanya, tahu adab dalam Islam. Begitu pulang kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa dua orang tadi? Begitu anda hormatin. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah, yang satu teman dekatnya Khadijah. Begitu dengar kata-kata ini, Aisyah langsung cemburu. Ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya dan sudah masuk ke dalam tanah, gitu kan? Dan Allah sudah gantikan anda dengan wanita yang lebih baik. Maksudnya dia perawan, masih muda, masih hidup, orang Quraisy juga. Seperti itulah, terbawa arus cemburu. Orang kalau salah paham, orang anggap, oh Aisyah cemburuan nih. Bukan itu yang mau ditangkap di sini. Ini penyebab munculnya hukum, gitu kan? Setelahnya datang teguran Nabi SAW. Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Dia beriman padaku pada saat orang lagi kufur. Dia membiayai agama ini dengan hartanya. Dan Allah karunia anak dari dia 6 orang yang saya tidak dapat anak dari yang lainnya. Gitu kan? Jadi di sini Aisyah pada saat dengar itu minta maaf dengan Nabi SAW. Yang mana jadi hukum? Cemburu Nabi atau teguran Nabi? Cemburu Aisyah atau teguran Nabi? Teguran Nabi SAW. Ini banyak orang salah paham, tidak paham fikihnya di situ. Bahkan saya heran ada ustadz-ustadz cemburu. Kalau istri saya tidak cemburu, saya ceraikan. Oh subhanallah. Ini sebentar, sabar dulu. Harus lebih tepat. Saya tidak salahin ya. Tapi saya coba memberikan berbagi ini. Share-nya harus tepat nih. Jadi saya kalau tekan kepada istri saya, ingat. Cemburu hanya pada pelanggaran agama. Kalau saya melanggar agama, kamu cemburu silakan. Bergaul bebas sama sembarangan orang. Melihat yang haram, dengar yang haram, itu cemburu. Tapi kalau orang tua saya datang, kamu cemburu? Nggak mungkin, ibu saya lahirin saya, dari mana itu? Nggak mungkin diputus nasabnya. Saudari saya datang, ipar kamu datang, terus kau cemburu, itu bukan pada tempatnya. Mau dihapus nasab dengan dia, tetap namanya sama dengan saya, nama orang tuanya sama. Ini saudara, nggak bisa. Jadi harus kita paham penyebab hukum. Tentu ada beberapa riwayat yang saya sudah sebutkan yang lalu. Saya tidak ulangi lagi masalah Aisyah, tapi yang jelas radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha ini juga adalah pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil teman-teman sekalian. Ingat, cemburu kalau mau tentram rumah tangga hanya pada pelanggaran agama. Selain daripada itu jangan cemburu. Jangan cemburu gitu. Nggak boleh sama sekali kita cemburu. Ini subhanallah, kadang-kadang ada orang bapak suami istri bilang sama saya kemarin di daerah BSD. Dia bilang sama saya, Ustadz, nih istrinya bilang, dia suaminya, ini suami saya Ustadz nih, pernah lihat perempuan tuh, gitu kan? Terus saya cemburu tuh, gitu kan? Dia lihat perempuan. Suami bilang, Ustadz, saya heran. Ini lagi bicara dua orang di depan saya. Lalu suaminya bilang, Ustadz saya heran, yang punya mata saya, tapi kok dia yang nilai? Saya nggak lihat ke orang itu. Dianya kira saya lihat. Saya nggak lihat, dia bilang. Cuman kelihatannya kayak kesannya saya melihat. Kayak sekarang orang jalan di mall, orang perempuan luar sana sini. Orang lagi pas lihat ke depan. Memang kadang-kadang kita nggak lihat, tapi syaitan itu kata Allah, Inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu masuk di celah yang kecil dalam kehidupan mereka.
Bisa saja kalau begitu bertengkar tuh. Kalau suaminya benar-benar emosional, saya nggak lihat, nggak kamu lihat tadi ribut 2 hari nggak bergaul, rugilah, hilang pahala, kan itu. Sudah nggak berhubungan badan, nggak romantis, masakannya juga keasinan nanti, ya. Tidurnya nggak enak, suaminya nggak mau bawa hadiah lagi ke rumah, ngapain habisin umur 2 hari dengan hal yang konyol gitu. Ini karena hanya cemburu salah tempat, ini nggak boleh, harus dipelajari masalah itu.